semaknya terlalu tinggi sobat kicauannya ya. Nih, kelihatan ya sobat kicauannya ya. Kalau saya mau berjalan nih seperti ini sobat kicauannya. Nih, semaknya terlalu tinggi nih sobat kicauannya. Kelihatan ya sobat kicau. Ya mungkin memang belum rezeki saya sobat kicauannya ya. Jadi kita akan putuskan, kita akan pulang saja. Sobat kicau, ini kita lagi ada musibah ya sebenarnya. Bukan pula musibah, kita menganggapnya ini lagi apesnya sobat kicauannya ya. Ini lidinya lepas sobat kicauannya, lepas satu ini. Dan lidinya saya temukan ada jatuh di bawah. Jadi anakan murai batu kita, trotol betina kemarin yang di sini, ternyata lepas sobat kicauannya. Dan ini terbang ke belakang ke perkebunan sawit, kemudian masuk ke semak-semak hutan ya sobat kicauannya. Nanti kita akan mencarinya sobat kicauannya. Kita akan pancing dengan murai batu ini, trotolan ini kita akan pancing dengan ini, mudah-mudahan ada penampakannya. Nih kita sangat pusing sekali sobat kicauannya ya. Gara-gara seperti ini. Coba kalian lihat ini sobat kicauannya, lidinya hilang satu. Gara-gara seperti ini anakan murai batu trotol kita lepas. Dan saya akan coba mencarinya sobat kicauannya. Ini kita pakai lem tikus sobat kicauannya untuk pengganti pulut ya sobat kicauannya. Sebelumnya kita sudah pernah coba seperti ini dalam hal menangkap burung murai batu yang lepas. Jadi ini kita gunakan sebagai perekat ya sobat kicauannya ya. Seperti ini. Ini stik pancing sobat kicauannya ya. Saya akan mencoba mencari burung yang hilang ke belakang ini sobat kicauannya. Mudah-mudahan posisinya tidak terlalu jauh sobat kicauannya. Dia terbang ke belakang sana, kemungkinan dia ke arah sungai sobat kicauannya ya. Kalau enggak tuh kita telusurin ke sebelah dekat hutan di sana ya sobat kicauannya. Mudah-mudahan ketemu. Ini jangkrik kita bawa ya sobat kicauannya untuk pemancing ya. Kita tempelkan di sini. Ini jangkriknya udah menempel di sini sobat kicauannya ya. Tujuannya agar burung murai batu anakan yang lepas itu bisa menyambar jangkrik ini, kemudian lengket ke sini ya sobat kicauannya. Oke sobat kicauannya, kita akan ke sana ya. Kita mulai dari sana penelusuran, mudah-mudahan ketemu. Ini trotol murai batu kita untuk pemancing ya. Mudah-mudahan dia mau terpancing. Ini nanti kita bawa juga menuju ke hutan sobat kicauannya. Tempat peternakan murai batu saya ini tidak jauh ya sobat kicauannya ya. Keberadaannya dari sungai dan hutan, semak-semak atau rawa, dan juga perkebunan sawit. Kita akan segera ke sana sobat kicauannya. Ini alat-alat saya sobat kicauannya ya. Karena di sini nampaknya masih hutan sobat kicauannya ya. Ini kelihatan ada burung kacir mati di bawah ini. Nggak tahu lah ini apa burung lepas atau gimana. Ini burung yang sudah mati ini sobat kicauannya. Oke sobat kicauannya, kita akan berangkat. Di sana tempat ruko kita ya sobat kicauannya, tempat peternakan kita ya. Kita akan masuk ke kebun ini, kemudian melewati dekat-dekat sungai, pinggir sungai. Di sana adalah hutan sobat kicauannya, hutan semak. Kita masuk lewat pagar ini sobat kicauannya ya. Karena anakan burung kita yang lepas kemarin dari peternakan kita itu menuju ke sini, dia terbangnya sobat kicauannya. Kita akan cari sobat kicauannya. Oke,
kita akan lanjut sobat kicauan ya. Mudah-mudahan ini pancingan kita ini berhasil sobat kicauan ya. Saya sudah bawa trotolan ini. Oke sobat kicauannya, kita udah masuk daerah perkebunan ini ya. Kemudian di dekat rumpun-rumpun bambu ini. Kemarin itu kita melihatnya larinya menuju ke sini sobat kicauannya, dan itu sudah kita pasang ya perangkap dan jebakan kita. Tetapi yang perlu kita ingat di sini sobat kicauannya, sebenarnya saya ini mencari suaranya ya sobat kicauannya. Jadi kalau anakan trotol murai batu ini, kalau dia terbang dari kandang atau lepas, dia akan bersuara sobat kicauannya seperti memanggil induknya. Tetapi saya belum menemukan suara ya sobat kicauannya di sekitar sini. Karena di sini ada sungai sobat kicauannya ya. Kelihatan kan di sana sobat kicau? Itu sungai. Dan ini masih seperti hutan ya sobat kicauannya ya. Sungai ini luas panjang sobat kicauannya. Ini seperti hutan sobat kicauannya ya. Kita bingung mencarinya kemana, tapi minimal kita harus tahu bunyinya, suaranya ya, bunyi memanggil dia itu pasti ada kalau dia masih hidup sobat kicauannya ya. Ini sudah sekitar 1 hari kita belum menemukan sobat kicauannya ya. Oke, kita lanjut sobat kicauannya. Oke sobat kicauannya, ini saya sudah berada di tengah-tengah katakanlah kebun ya. Kebun, tapi ini kalau kita amati kebun ini cukup luas. Banyak yang mengatakan kalau di sini hutan rawa-rawa sobat kicauannya. Tadi saya mendengar suara di sini sobat kicauannya. Saya mendengar suara seperti ada suara anak burung ya, seperti suara anak murai batu. Cuman kita belum tahu keberadaan di mana. Maka dari itu kita letakkan di sana itu pancingan kita. Mudah-mudahan ada respon ya. Karena anakan trotol murai batu ini kalau dia nyasar di hutan seperti ini sobat kicauannya, dia akan berbunyi. Dia akan berbunyi memanggil. Dan mudah-mudahan ada yang terpancing. Kalau memang anakan murai batu saya itu lepas di sini, trotolan itu, mudah-mudahan dia bisa terpancing karena melihat temannya seperti ini sobat kicauannya. Ini ada suara nih sobat kicauan. Seperti suara anak burung. Kalau tidak ada suara di sini, kita akan lanjut lagi sobat kicauannya ya. Kira-kira dia lari ke sini sobat kicauannya. Kemarin kita melihat arahnya ke sini, masuk ke semak-semak ini ya, masuk ke hutan ini. Tapi kalau rezeki saya ya pasti akan ketemu sobat kicauannya. Tapi kalau belum rezeki ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita berusaha.
Sobat Kicau Mania ya, kalau untuk mencari burung murai batu anakan trotol ini memang sulit sekali Sobat Kicau Mania. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Di sini hutan, semak ya. Kemudian di sana sungai. Kemudian kita memang melihat kemarin Sobat Kicau Mania, ketika anakan burung murai batu kita lepas Sobat Kicau Mania, dia diserang predator lain ya. Predator ini berupa burung ya Sobat Kicau Mania. Saya nggak tahu lebih jelasnya burung apa, tetapi ketika dia terbang nginggap di sana ya, dia lari ke sini, itu ada serangan dari burung-burung besar Sobat Kicau Mania. Makanya dia panik dan tidak tahu lari kemana ini Sobat Kicau Mania ya. Biasanya kalau dia dalam tidak kondisi cemas, dalam keadaan tidak cemas, itu pasti dia berbunyi Sobat Kicau Mania ya. Bunyi anakan burung murai batu itu saya hafal. Sebelumnya kita pernah ya mengalami seperti ini, tapi kita berhasil menangkap ya Sobat Kicau Mania dengan alat seperti ini. Stik pancingnya kita sudah lumuri oleh perekat ya, bisa pulut, bisa lem tikus, dan pancingan ini temannya murai batu trotol. Ini pancingan agar dia mau mendekat, kemudian ada jangkrik di sana. Oke, kita lanjut aja Sobat Kicau Mania, kita akan berusaha. Oke Sobat Kicau Mania, kelihatan di sana ya. Kita coba diam sebentar di sini. Saya mendengar ada suara-suara burung. Siapa tahu dia akan terpancing dengan anakan murai trotol ini ya, temannya ini. Sama-sama murai batu trotol. Saya berharap ini minimal ada suaranya Sobat Kicau Mania ya. Kalau ada suaranya, kita merasa tenang, berarti burung murai batu trotol itu masih hidup dan bisa kita kejar ya, bisa kita cari ya Sobat Kicau Mania. Sebenarnya di sini cukup mengerikan Sobat Kicau Mania ya, karena di sini semak-semak, sering ada ular. Kita aja udah berapa kali ini melihat ular besar ya, karena ini semaknya terlalu tinggi Sobat Kicau Mania. Oke, sambil kita tunggu ini Sobat Kicau Mania, kita akan mengeksplor sekitar sini, berharap ada suara anakan burung murai batu. Sebenarnya kemarin itu saya ketemu suaranya ya Sobat Kicau Mania, cuman kita nggak bisa terlalu fokus karena di sini cukup semak ya Sobat Kicau Mania ya.
Sebenarnya saya hampir menyerah sobat kicau mania untuk mencari anakan burung murai batu trotol yang lepas. Tapi kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan tahu sobat kicau mania. Tidak akan tahu hasilnya. Oke sobat kicau mania, ini kita udah kelelahan ya mencari ya sobat kicau mania. Memang saya merasa bersalah sebenarnya sobat kicau mania ya. Saya tidak mengecek kandang. Kandang itu ada lidi yang patah atau lepas ya. Ya akibatnya seperti ini. Saya mencari di belakang rumah saya. Belakang rumah saya ini hutan ya sobat kicau mania. Hutan dan perkebunan, tapi ini perkebunannya sudah tidak terurus lagi nih. Pohon-pohon sawit di sini sobat kicau mania. Dan satu hal yang saya sesali sobat kicau mania, tetapi menyesal juga tidak ada gunanya sobat kicau mania. Kemarin saya mendengar ada suara anakan burung murai batu. Tetapi saya tidak bawa peralatan seperti ini sobat kicau mania. Saya tidak bawa pulut ya atau alat perekat untuk memancingnya, untuk menangkapnya. Kemudian saya tidak bawa pancingan seperti murai batu trotol ini. Kemudian saya tidak bawa persiapan-persiapan jangkrik atau apa. Saya berusaha untuk menangkapnya dengan tangan kosong. Ternyata anakan trotol murai batu ini sudah bisa terbang tinggi sobat kicau mania ya. Itu umurnya 1 bulan yang di kandang bedeng 3 itu, kandang 3 itu menetas tanggal 26 bulan Juni 2020 ya sobat kicau mania. Maka umurnya sudah 1 bulan lebih. Nah ini saya bingung mencarinya kemana sobat kicau mania ya. Ini tidak terasa, ini sudah 1 jam kita keliling-keliling di sini sobat kicau mania, belum menemukan hasil apa-apa. Minimal saya itu mendengarkan suaranya ya, saya merasa senang, tandanya dia masih hidup. Kalau anakan burung murai batu yang lepas itu kita pernah mengalami sobat kicau mania. Kita bisa mendeteksinya dari suaranya. Kalau dia berbunyi ya seperti memanggil induknya, itu tandanya dia masih hidup dan bisa kita kejar, bisa kita tangkap. Tapi kalau seperti ini kita bingung sobat kicau mania ya. Ini saya merasa rugi sobat kicau mania ya, karena ini sebenarnya sudah dibayar oleh pembeli kita ya. Kita panen, kemudian tuannya memang belum sempat menjemput ya, teman kita itu. Dia bilang dia lagi sibuk kerja, dia akan menjemput nanti. Tapi kenyataannya burungnya sudah lepas sama kita ya. Ini mau tak mau kita harus mengganti sobat kicau mania. Kalau tidak kita mengganti, maka uangnya akan kita kembalikan sobat kicau mania ya. Kebetulan sekali ini trotol betinanya memang trotol betina terah juara sobat kicau mania. Jadi kita berusaha untuk mengejarnya ini sulitan sobat kicau mania ya. Tapi kalau tidak dapat ya apa boleh buat, saya ikhlas saja sobat kicau mania ya. Kemudian ya mungkin saya ganti dengan trotol yang lain atau saya kembalikan uangnya sobat kicau mania. Oke sobat kicau mania, kita akan keliling lagi ya, 1 putaran lagi. Oke sobat kicau mania, ini kita sudah berada di tengah ya. Kita sudah mutar sampai 3 kali 4 kali ya sobat kicau mania di sana itu. Ini semaknya terlalu tinggi sobat kicau mania ya, jadi kita tidak bisa memantau keadaan dengan baik ya sobat kicau mania ya. Memang di sana ada tempat lokasi mancing sobat kicau mania, tapi saya rasa tidak ke sana arahnya. Kita merasa di sekitar sini ada bunyi ya, anakan trotolan seperti bunyi burung murai batu, tapi kita tidak bisa melihatnya karena semaknya terlalu tinggi ini sobat kicau mania ya. Ini semaknya terlalu tinggi sobat kicau mania, kalian bisa lihat ini. Ini sebatas lutut saya sobat kicau mania nih ya. Kalau saya berjalan nih, tingginya selutut saya ini sobat kicau mania ya. Nah, seperti ini sobat kicau mania, kalian bisa lihat kan.
Jalannya sudah tidak nampak lagi sobat kicau mania ya. Mengerikan sekali sini sobat kicau mania. Tantangannya cukup besar. Mencari trotolan murai batu di tengah hutan, rawa-rawa, semak-semak ya. Ini dulunya di sana itu ada seperti rawa sobat kicau mania, cuman di sini sudah tumbuh pohon ya. Ini kalian bisa lihat sobat kicau mania ya, pohon sawitnya tidak terurus lagi ini ya, kelihatannya di sana. Sekarang udah jadi semak-semak ini sobat kicau mania ya. Oke sobat kicau mania, nampaknya hari ini kita cukup sampai di sini dulu mencari ya sobat kicau mania, karena ini saya sudah naik ke atas ke sana tadi, kemudian saya sudah turun lagi ke sini, sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaan anakan murai batu yang hilang, suaranya pun tidak kita temukan. Ini semaknya terlalu tinggi sobat kicau mania ya. Nih, kelihatan ya sobat kicau mania ya. Kalau saya mau berjalan nih seperti ini sobat kicau mania. Nih, semaknya terlalu tinggi nih sobat kicau mania. Kelihatan ya sobat kicau. Ya mungkin memang belum rezeki saya sobat kicau mania ya. Jadi kita akan putuskan, kita akan pulang saja. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Oke sobat kicau mania, kita pulang. Oke sobat kicau mania, kita akan pulang ya sobat kicau mania ya. Ini sudah dekat dengan tempat kita, rumah kita ya. Cuman kita harus melewati kebun sawit ini dulu sobat kicau mania ya. Yang saya cemaskan bukan itu sebenarnya sobat kicau mania. Kalau memang tidak ada trotolan ini di sini, saya sempat berpikir apakah dia menyeberang sungai itu ya sobat kicau mania ya. Lalu dia naik ke sana. Ini sungai sobat kicau mania. Kelihatan ya. Saya sempat berpikir kalau dia terbang ke sana, menyeberangi sungai ini. Ya, tapi kalau rezeki pasti dapat ya sobat kicau mania. Ini saya belum dapat, belum ketemu. Kita sudah mengeksplor ke sana ya. Tidak ada tanda-tandanya. Oke sobat kicau mania, kita lanjut perjalanan pulang. Saya mesti ke kandang ternak saya, kandang ternak murai batu saya, untuk ya memberi makan ternakan burung murai batu sobat kicau mania. Cukup melelahkan ini sobat kicau mania ya, tapi kita pantang menyerah ya. Tapi kalau menurut saya anakan murai batu trotol ini bisa bertahan 1-2 hari saja sobat kicau mania. Kalau mereka tidak bisa makan ya, tidak bisa menemukan bahan makanan, maka mereka akan mati atau diserang predator lain sobat kicau mania. Entah itu ular, entah itu burung predator lain. Karena di sini masih hutan sobat kicau mania. Oke sobat kicau mania, kita hampir sampai sobat kicau. Kita pulang saja. Berarti saya ini belum rezeki sobat kicau mania ya, belum ketemu. Mudah-mudahan ada rezeki yang lain. Walau alam ya sobat kicau mania. Ini kita udah mau sampai ke rumah, ke ruko. Ini burung trotolan juga udah kelelahan sobat kicau mania ya. Dia capek sama dengan kita. Oke sobat kicau mania, ini kita sudah sampai di belakang rumah saya, dekat peternakan kita.
Oke, sobat kicauannya, kita pulang. Kita belum mendapatkan hasil apa-apa, sobat kicauannya. Kasihan sekali burung yang lepas itu, sobat kicauannya ya. Anakan trotol murai batu kita. Tidak tahu hidupnya seperti apa di alam bebas. Ini kita sudah sampai, sobat kicauannya ya. Ini peternakan saya. Kita sudah sampai. Ini burung saya udah kelelahan, sobat kicauannya ya. Udah kelelahan dia menemani perjalanan kita. Itu saja. Masih banyak yang harus saya kerjakan, sobat kicauannya ya. Tapi yang penting kita sudah berusaha mencari, sobat kicauannya. Nah, yang lepas ini adalah adiknya di kandang 3 ini, sobat kicauannya ya. Ini kakak-kakaknya. Itu kan tinggal 3, sobat kicauannya ya. Kemarin ada 4 yang betina yang kita masukkan itu lepas, sobat kicauannya ya, yang kita masukkan ke sangkar petak. Tinggal 3, sobat kicauannya ya. Padahal itu sudah dipesan oleh pelanggan kita, dia sudah bayar. Ini ada sesuatu nih, sobat kicauannya ya. Ada suara ini, sobat kicau. Coba. Kita singkirkan dulu. Ini ada suara di glodok nih, sobat kicauannya ya. Bismillah. Kita usir dulu ya anakannya. Ini ada suara kita dengar. Wah, alhamdulillah, sobat kicauannya ya. Kelihatan ya. Telur 4 yang dieram ini sudah menetas lagi, sobat kicauannya ya. Alhamdulillah, sobat kicauannya, ini rezeki ya. Tuh kelihatan ya, sobat kicauannya. Saya mendengar suara menetas 2 ekor, sobat kicauannya ya. Telur 4. Ini sekarang ini tanggal 31 bulan Juli tahun 2020 ya, sobat kicauannya ya. Udah menetas lagi adiknya, sobat kicauannya. Ternyata memang rezeki tidak akan kemana, sobat kicauannya. Sedangkan yang lepas itu, ini tanggalnya, yang lepas ke hutan. Kita tutup lagi. Yang lepas ke hutan itu adalah kakaknya, sobat kicauannya ya. Nah, ini saudara-saudaranya semua, sobat kicauannya ya. Ini yang tanggal 26. Tanggal 26 bulan 6 tahun 2020. Dan sekarang ini tanggal 31 bulan 7 tahun 2020 ya, bulan Juli, sobat kicauannya ya. Kelihatan ya, sobat kicauannya ya. 2 lagi di bawah. Rezeki tidak akan kemana, sobat kicauannya. Itu kakak-kakaknya, sobat kicauannya ya. Adiknya sudah menetas lagi di glodok. Ini namanya rezeki, sobat kicauannya ya. Rezeki tidak akan tertukar, sobat kicauannya. Walaupun hilang 1, sudah menetas lagi di glodok. Kita sangat senang, sobat kicauannya. Ini rezeki namanya. Kemungkinan
sore ini atau nanti malam atau besok pagi nih menetas lagi nih. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.